Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali semuanya dengan harapan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, senantiasa dimudahkan rezeki yang halal dan thayyibah, halal dan baik. Mudah-mudahan segala macam apa yang kita lakukan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini pun memang yang kita bicarakan adalah tentang pertemuan weton, di mana weton-weton yang kita satukan ini mudah-mudahan menjadi satu referensi. Itu tujuannya, yaitu panduan, rujukan. Artinya untuk semua yang membutuhkan rujukan, tidak lantas mengatakan weton, tapi hanya melihat konten ini langsung bisa menemukan tentang punya weton, kemudian dipasangkan dengan pasangan apa yang paling baik. Itu terserah Anda memilihnya, sebab satu hal bahwa biasa pilihan pada pertemuan weton satuan adalah dilihat dari ujungnya adalah sumber rezeki. Jadi hampir pasangan itu tidak mengutamakan yang lain-lain, tapi pertemuan yang diharapkan adalah pertemuan yang kelak kemudian hari telah menjadi satuan, akan menjadi orang yang atau menjadi keluarga yang kaya raya. Senantiasa harapan itu yang saya perhatikan adalah itu, meskipun tentu saja itu tidak dijadikan alasan utama, karena pada dasarnya setelah mengetahui tentang nilai-nilai dari satuan ini, kemudian yang muncul adalah sportivitas, konsekuensi untuk bertanggung jawab, untuk berani konsisten kepada pilihan tentang perjalanan yang sulit dan banyak ujian pun berjalan terserah waktu. Nah, seperti ini yang akan saya pertemukan adalah pertemuan antara Rabu Pahing dengan Sabtu Kliwon. Rabu Pahing, Rabu 7, Pahing 9, 16. Kemudian dipertemukan dengan Sabtu Kliwon, Sabtu 9, Kliwon 8, 17. Hasil periode pertama pertemuan antara Rabu Pahing dengan Sabtu Kliwon adalah nilai yang punya arti gosip. Kadang-kadang bisa jadi menjadi risau atau galau, barangkali gosip ini yang dimaksud bagaimana. Gosip adalah mungkin saja Anda dan pasangan adalah sumber berita atau orang yang punya popularitas, kemudian menjadi bahan gosip. Itu terserah Anda mensikapi Anda dan pasangan. Tapi yang jelas Rabu Pahing dengan Sabtu Kliwon pada periode yang pertama ini ketika masuk pada periode gosip, tapi dari sisi ekonomi tetap bisa digerakkan, artinya tetap bisa dimudahkan untuk mendapatkan hasil, meskipun tidaklah merupakan hasil yang kejutan, tapi datar saja, karena pada dasarnya dominasinya adalah pada gosip. Jadi tentang rezeki tetap bisa diusahakan, tidak ada kemacetan, lancar tapi terbatas. Tapi yang hati-hati adalah kemaduan, kemudian masuk kepada periode yang kedua, yaitu nilai pegat, yang notabene pegat itu biasanya realnya adalah perpisahan. Tapi harapan saya, inilah gunanya petung, ketika ada nilai yang berat, tapi kemudian di belakang kemudian ada nilai-nilai yang membuatkan menjadi berbesar hati. Mudah-mudahan ketika datangnya satu ujian tidak lantas membuat orang berputus asa, menjadi buyar, tapi tetap bersemangat untuk menjalani, karena menjemput di hari kemudian yang akan lebih baik. Jadi kalau Rabu Pahing dan Sabtu Kliwon ini memang periode pertama adalah gosip, masuk periode kedua adalah memang pegat, yang notabene memang berat sekali, bahkan kesehatan pun mudah terganggu.
Tapi mudah-mudahan saja cepat segera berlalu karena menyongsong pada periode yang ketiga adalah nilai rezeki. Ini hampir sama dengan pertemuan Jumat pagi, meskipun tetap ada bedanya, tapi sama bahwa dinilai pertemuan antara Rabu Pahing dengan Kamis Sabtu Kliwon ini periode yang ketiga adalah nilai rezeki, yang saya berharap Anda tidak sia-siakan waktu untuk bangkit, kemudian menambah pada usaha, dimodali, karena memang pergerakan ini akan tetap menghasilkan keberuntungan, apalagi tertunjang oleh masuknya periode yang keempat pun nilai rezeki gede, nilai 8. Jadi setelah berjalan dari awal Rabu Pahing, Sabtu Kliwon ini dengan periode pertama yang notabene gosip, kemudian pegat, masuk pada periode yang ketiga adalah rezeki, masuk pada periode yang keempat pun justru rezeki gede. Jadi dalam memahami nilai seperti ini, insya Allah apapun yang Anda usahakan akan mendapatkan hasil yang kejutan. Kalau nilai rezeki tadi di awal periode yang ketiga adalah boleh dikatakan kemudahan yang cukup bagus, tapi kalau di periode yang keempat ini bangkit yang luar biasa. Bahkan apapun yang Anda gerakkan akan menjadi sumber ekonomi, akan menjadi sumber rezeki. Kemudian masuk pada periode yang terakhir atau periode yang kelima adalah nilai 1, di mana tidak punya dominasi apapun, tapi standar tetap berjalan untuk sebuah usaha pekerjaan. Jadi kalau diawali dengan periode gosip, kemudian pegat, kemudian masuk rezeki, dan periode yang keempat adalah nilai rezeki yang besar, nilai yang kelima ini biasa-biasa saja, tapi tidak ada kesulitan. Dalam artian modal yang Anda sudah kumpulkan tetap bisa digerakkan untuk maju dan semakin bertambah. Saya kira pertemuan untuk weton ini, Satu Rabu Pahing dan Sabtu Kliwon, tentu saja ini sudah luar biasa, hanya terhenti di periode yang kedua saja sebentar barangkali, tapi kemudian pesat ke depan sampai periode yang kelima pun sepertinya tidak ada keterhentian. Jadi keluarga Anda adalah keluarga yang boleh dikatakan sangat berkecukupan, atau katakanlah kalau itu lebih ya, lebih kaya raya, karena memang nilai 8 ini bisa jadi tiada batasan. Saya kira penjelasan saya untuk Rabu Pahing dan Sabtu Kliwon ini cukup. Terima kasih. Kemudian saya harap Anda subscribe karena akan kami lanjutkan untuk pertemuan yang berikut, yaitu Rabu Pahing dan Minggu Legi. Ini pun kebetulan nampak juga secara keseluruhan luar biasa. Terlepas dari ada kurang lebihnya, tapi secara keseluruhan Rabu Pahing dengan Minggu Legi ini pun termasuk dalam kategori yang luar biasa, karena terlepas daripada pertama memang nilai 1 itu tidak ada dominasi, tapi ada pergerakan, tetap sebuah usaha yang Anda lakukan akan tetap bisa maju meskipun kecil-kecilan, tapi tetap ada sumber. Kemudian masuk pada periode yang kedua adalah nilai gosip, yang notabene tetap ada kebangkitan meskipun tidak banyak, datar tapi tetap bisa bergerak maju. Justru Rabu Pahing, Sabtu Kliwon tadi ada nilai 4-nya, ada keterhentian, tapi untuk Rabu Pahing yang Minggu Legi ini dari awal masuk periode kedua pun tidak ada keterhentian, tetap berjalan meskipun sangat terbatas, tapi masuk periode yang ketiga adalah nilai rezeki. Jadi bangkitnya lebih nampak lagi, lebih mudah lagi. Juga saya anjurkan, jangan sia-siakan kesempatan seperti ini, karena memang kemudian ada di Anda dan pasangan, atau ada keluarga Anda, berusahalah sekencang mungkin, sedinamis mungkin, apalagi tertunjang pada periode yang keempat pun nilai rezeki yang gede. Jadi ini pun tidak ada batasan. Sepertinya sebesar apapun
Anda berusaha, tidak ada yang dikhawatirkan. Jadi kalau dimulai dengan kebangkitan di periode yang ketiga, notabene dari awal pun tidak ada kesulitan, masuk pada periode yang keempat pun kemudahan yang luar biasa. Nah, ini yang saya pesankan, bahwa setelah Anda menumpuk katakanlah invest yang banyak, ketika masuk periode yang kelima untuk Rebu Pahing dan Minggu Legi ini, lebih baik berhati-hati. Saya berharap untuk dihentikan, lebih pada disederhanakan, karena jangankan besar, sekecil apapun Anda menaruhkan modal di periode yang kelima ini bisa menjadi kejatuhan kalau tidak berhati-hati, karena nilai pegat adalah nilainya pegatan, tapi biasanya yang dominan adalah rezeki yang pegat, rezeki yang sulit, tercerai dari rezeki. Di samping biasanya kesehatan pun mudah terganggu, maka Rebu Pahing dan Minggu Legi dengan persiapan yang baik, ketika jatuh kepada posisi periode yang kelima ini sangat sulit, akan tidak menjadi arti apa-apa, karena persiapan Anda dari awal yang mudah-mudahan sangat baik, di mana invest untuk menjaga kemudahan di hari tua, karena periode yang keempat ini masuk kelima adalah saya anggap periode yang sudah semakin dewasa, tapi ada kematangan di periode yang nilai yang keempat tadi dengan persiapan yang baik, mudah-mudahan masuk pada periode yang sulit akan tidak menjadi masalah buat keluarga Anda. Jadi sepintas lihat, pertemuan antara Rebu Pahing dengan Minggu Legi adalah di keluarga yang sangat kuat di sisi ekonomi, meskipun di periode yang kelima ada keterhentian sedikit, tapi sudah ternetralisir dengan segala kemampuan dan kekuatan finansial dari awal hingga periode yang keempat yang luar biasa. Terima kasih, penjelasan saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Juga saya berharap kalaupun semuanya yang saya sampaikan ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon ampun. Semoga saja kepada kita semua Allah memberikan ampunan dan ridhonya dari setiap kekeliruan kita ini tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.